Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Shalom, halo semuanya, perkenalkan nama saya Valerie Julieta dari kelas 11 akuntansi 1 nomor absen 36. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini saya akan membahas tentang pengertian, macam-macam, menyelesaikan dan menentukan akar-akar persamaan kuadrat, dan juga aplikasi penerapan persamaan kuadrat. Yang pertama, pengertian persamaan kuadrat. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu persamaan kuadrat? Persamaan kuadrat adalah persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi kuadrat adalah sebuah fungsi polinom yang memiliki perubah atau variabel dengan pangkat tertingginya adalah 2. Kuadrat adalah akar kuadrat dari bilangan x sama dengan bilangan r sehingga r pangkat 2 sama dengan x, atau bilangan r yang bila dikuadratkan atau hasil kali dengan bilangan itu sendiri sama dengan x. Bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Materi yang kedua adalah macam-macam persamaan kuadrat. Oke, yang pertama akar real d lebih dari 0. Akar real berlainan bila d lebih dari 0. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan berikut ini. X kuadrat tambah 4x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita ketahui bahwa A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 2. Lalu masukkan rumus B kuadrat minus 4AC dan menghasilkan D sama dengan 8. Maka akar-akarnya pun merupakan akar real tapi berbeda. Akar real sama itu X1 sama dengan X2 bila D sama dengan 0. Yang kedua adalah akar imajiner atau tidak real. D kurang lebih dari 0. Contohnya, tentukan jenis akar dari persamaan berikut ini. X kuadrat tambah 2X tambah 4 sama dengan 0. Diketahui bahwa A-nya 1, B-nya 2, dan C-nya 4. Maka masukkan rumusnya D sama dengan B kuadrat minus 4AC. Lalu kemudian dimasukkan angkanya dan menghasilkan D sama dengan minus 12. Karena D kurang dari 0, maka akar-akarnya adalah tidak real. Yang ketiga adalah akar rasional atau D sama dengan K kuadrat. Tentukan jenis akar dari persamaan berikut ini. X kuadrat tambah 4X tambah 3 sama dengan 0. A-nya 1, B-nya 4, dan C-nya 3. Masukkan rumusnya D sama dengan B kuadrat minus 4AC, lalu dimasukkan angkanya dan menemukan hasil 4. 4 sama dengan 2 pangkat 2, maka hasilnya adalah K sama pangkat 2. Karena D sama dengan K pangkat 2 sama dengan 4, maka akar persamaan adalah akar rasional. Selanjutnya, yang ketiga adalah penyelesaian menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama adalah dengan cara memfaktorkan. Faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan dengan cara mengubah bentuk kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah bc sama dengan 0 menjadi x tambah p dan x tambah q. Nah, di sini ada tabel cara pemfaktoran dengan syarat yang pertama, A sama dengan 1. Model PK-nya x kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Pemfaktorannya x tambah p dan x tambah q sama dengan 0. Maka ketentuannya p tambah q hasilnya b dan p kali q hasilnya c. Dan terakhir menemukan akar-akar x1-nya min p, x2-nya min c. Yang kedua, a tidak sama dengan 1 dan a tidak sama dengan 0. Maka model PK-nya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Lalu pemfaktorannya 1 per a, buka kurung AX tambah P tutup kurung, buka kurung AX tambah Q tutup kurung sama dengan 0. Ketentuannya P tambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan AC. Nanti hasilnya X1-nya sama dengan minus P, X2-nya minus Q per A. Yang dari yang terakhir C sama dengan 0, bentuk PK-nya AX kuadrat tambah BX sama dengan 0. Kemudian pemfaktorannya X, buka kurung AX tambah B, tutup kurung sama dengan 0, dan nanti hasil akar-akarnya X1-nya sama dengan 0, dan X2-nya min B per A. Contoh soalnya seperti X kuadrat minus X minus 20 sama dengan 0. Nah, di sini dicari bilangan faktor dari 20 yang jika dijumlahkan hasilnya minus 1 dan dikalikan hasilnya minus 20. Maka dari itu x kuadrat minus x minus 20 sama dengan 0, x minus 5, x tambah 4 sama dengan 0. Jadi akar-akar persamaan kuadratnya adalah x1 5 dan x2 minus 4. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Metode melengkapkan kuadrat sempurna akan mudah digunakan jika koefisien A dibuat agar bernilai 1. Persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 diubah bentuk menjadi persamaan X tambah P pangkat 2. Nah,
Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Nah, contoh soalnya itu tentukan akar-akar dari x kuadrat tambah 4x tambah 1 sama dengan 0. Caranya yang pertama, pindahkan konstanta C ke ruas kanan menjadi x kuadrat tambah 4x sama dengan minus 1. Kemudian tambahkan kedua ruas dengan 1/2b dikali 2. Jadi, x kuadrat tambah 4x tambah setengah kali 4 kali 2 sama dengan min 1 tambah setengah kali 4 kali 2. Kemudian selanjutnya adalah dihitung jumlahnya dan menghasilkan x kuadrat tambah 4x tambah 4 sama dengan 3. Ubah ruas kiri menjadi bentuk kuadrat sempurna dengan mengacu pada pangkat sehingga diperoleh x tambah 2 pangkat 2 sama dengan 3. Akarkan kedua ruas sehingga diperoleh x tambah 2 sama dengan plus minus akar 3, x sama dengan minus 2 plus minus akar 3. Jadi akar-akarnya adalah x1 sama dengan minus 2 plus akar 3 atau x2 sama dengan minus 2 minus akar 3. Yang terakhir ada rumus ABC. Rumus kuadrat atau sering disebut rumus ABC ini juga dapat menjadi alternatif dalam menentukan akar-akar persamaan kuadrat, di mana akar-akarnya memuat akar irasional, atau untuk persamaan kuadrat yang sebenarnya bisa difaktorkan, tetapi sulit untuk difaktorkan karena memuat nilai-nilai A, B, C yang cukup besar. Dengan mengubah bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 ke dalam bentuk kuadrat sempurna akan diperoleh rumus kuadrat sebagai berikut. X12 sama dengan min B plus minus akar dari B kuadrat minus 4A per 2A. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat dari x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus ABC. A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya 10. Lalu masukkan rumus x1-nya minus B plus akar dari B kuadrat minus 4AC per 2. Lalu dimasukkan angkanya sesuai dengan yang telah diketahui sebelumnya dan menemukan hasil minus 2. Jadi x1-nya adalah minus 2. Begitu juga dengan x2. Bedanya di sini hanyalah min, sedangkan kalau x1 itu plus. Jadi min B minus akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Dimasukkan angkanya dan menemukan hasil min 5. Jadi hasil akar-akar dari persamaan x kuadrat tambah 7x tambah 10 sama dengan 0 adalah x sama dengan minus 2 atau x sama dengan minus 5. Jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Jumlah yang akar-akar persamaan kuadrat. X1 tambah X2 sama dengan min B plus akar B kuadrat minus 4AC per 2A ditambah min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, di sini dijumlahkan hasilnya dan hasil akhirnya adalah min 2B per 2A. Lalu diperkecil lagi menjadi min B per A. Jadi rumus jumlah akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Hasil kali akar-akar persamaan kuadrat X1 kali X2 yaitu menghasilkan min B tambah akar B kuadrat minus 4AC ditambah min B min akar B kuadrat minus 4AC per 2A. Kemudian dijumlahkan menjadi B kuadrat minus buka kurung B kuadrat minus 4AC per 4A pangkat 2. Menghasilkan 4AC per 4A pangkat 2. Jadi rumus hasil kali akar-akar persamaan kuadrat adalah X1 kali X2 sama dengan C per A. Bentuk-bentuk simetri akar-akar persamaan kuadrat. Contohnya, diketahui X1, X2 merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat minus 3X tambah 5 sama dengan 0. Tentukan nilai dari A, X1 tambah X2, B, X1 kali X2, C, X1 kuadrat tambah X2 kuadrat. D, X1 per X2 ditambah X2 per X1. Jawabannya diketahui bahwa A sama dengan 1, B sama dengan minus 3, dan C sama dengan 5. Maka dari itu, A, X1 tambah X2, itu berarti min B per A. Jadi hasilnya adalah 3. B, X1 kali X2, yaitu C per A, hasilnya adalah 5. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat sama dengan buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung pangkat 2 min 2X1 X2. Hasilnya 3 pangkat 2 minus 2 kali 5, yaitu 9 kurang 10, hasilnya minus 1.
Dan yang D, X1 per X2 ditambah X2 per X1 sama dengan X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat per X1 X2 sama dengan min 1 per 5. Yang keempat adalah aplikasi penerapan persamaan kuadrat. Menerapkan persamaan kuadrat. Pertama, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya. Jika akar-akar persamaan kuadrat diketahui, terdapat dua cara yang dapat digunakan untuk menyusun persamaan kuadrat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan rumus perkalian faktor dan menyelesaikan persamaan kuadrat dengan faktorisasi. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadrat yang dimaksud adalah sebagai berikut, yaitu buka kurung X minus X1 tutup kurung, buka kurung X minus X2 tutup kurung sama dengan 0. Yang kedua, menggunakan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jika X1 dan X2 akar-akar persamaan kuadrat, maka persamaan kuadratnya adalah berikut. X kuadrat minus buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. Contoh soalnya, tentukanlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya minus 8 dan 3. Di sini terdapat dua cara. Cara yang pertama, buka kurung X minus X1 tutup kurung, buka kurung X minus X2 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian dimasukkan angkanya, buka kurung X minus 8 tutup kurung, buka kurung X minus 3 tutup kurung sama dengan 0. Kemudian dijumlahkan X tambah 8 tutup kurung, X minus 3 tutup kurung sama dengan 0. Dan menemukan hasil X kuadrat min 3X tambah 8X minus 24 sama dengan 0. Lalu 8X ini dikurang oleh 3X, jadinya X kuadrat tambah 5X minus 24 sama dengan 0. Cara yang kedua, kita tentukan dulu X1 tambah X2, berarti minus 8 tambah 3 hasilnya minus 5. Kemudian X1 kali X2 sama dengan minus 8 kali 3 dan hasilnya minus 24. X2 minus buka kurung X1 tambah X2 tutup kurung X tambah X1 kali X2 sama dengan 0. X2 min 5X tambah min 24 sama dengan 0. Hasilnya X2 tambah 5X minus 24 sama dengan 0. Oke, itu dia materi yang sudah saya paparkan mengenai persamaan kuadrat. Mohon maaf bila adalah kesalahan kata, pengucapan maupun penjelasan dalam menjelaskan materi persamaan kuadrat. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kalian semua untuk masa depan kalian selanjutnya. Stay safe dan stay healthy, kawan-kawan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.